Denpasar itu kan alih jenjang D4. Nah, apakah wajib kami mengikuti UKOM itu? Karena kami kan sudah mempunyai STR D3. Itu Bu, yang pertama. Kemudian karena tadi perbincangannya kalau tamat di bawah tahun 2018 itu kan tidak ada UKOM, di atas 2018 kan, tetapi ini karena kami ini alih jenjang, tidak fresh graduate istilahnya, apakah ikut juga? Karena sebelumnya juga kami sudah pernah mengikuti tryout 2 kali, ya tryout yang dilaksanakan, nggak tahu saya pelaksananya itu, kita sudah ikut 2 kali. Nah terus terang, itu saya mendapatkan soal pertama 100, kemudian 180 soal, itu satu soal 1 menit. Tapi dari nilai saya masih ya kurang dari setengahnya dapat nilai. Memang ya pertanyaannya, jawabannya itu susah banget, itu kayaknya fresh graduate aja saya nilainya banyak yang di bawah. Bu, nah itu bagaimana untuk kita yang sudah alih jenjang ini. Nah, Ibu, saya kebetulan kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Saya di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Jadi saat ini saya menjabat jabatan fungsional di Sanitarian Madya. Jadi kalau mungkin dari segi pendidikan dulu pada waktu aturan yang lama itu saya ikutnya tahun 2006 di Japung, itu saya memakai ijazah sarjana biologi. Dan saat itu di peraturannya itu memang bisa masuk. Terus sekarang dengan adanya D4 ini, apakah ada pengaruhnya tentang STR D3 saya dan nanti kalau misalnya saya mengurus ke D4. Nah, itu yang pertama. Kemudian di STR saya yang yang D3 itu juga ada tahun lahir, tempo hari. Saya kasih surat keterangan saja di provinsi, tidak disuruh saya mengurus pusat. Dan tadi saya dapat dengar informasi dari yang ditayangkan tadi bahwasanya untuk mengurus STR yang salah itu ada lembar balik perbaikan. Nah, di sini saya tidak paham apa yang dimaksud dengan lembar balik perbaikan. Ibu nih nanyanya yang mana nih? Ini ada fotokopi legalisir asli. Ini apanya yang difotokopi? Saya kurang jelas ya. Tadi ada ditayangkan. Apa yang difotokopi ini? Apa STR-nya? Saya fotokopi. Karena dia fotokopi legalisir asli. Jadi bingung. Ya. Kemudian maaf Ibu, saya ada nanya lagi nambah Niki. Kemudian karena saya sebagai pengurus di cabang, saya ingin tahu bagaimana cara menentukan SKP tersebut. Jadi saya belum tahu cara menentukan SKP. Nanti misalnya ada sanitarian yang mengajukan. Nah, aduh, udah sanitarian, udah PTGMI kumaha? Iya, mungkin itu saja. Ibu, terima kasih. Iya, baik. Gimana nih Pak Ida nih? Saya dari pertanyaannya banyak banget nih. PTGMI apa Kesling, apa sanitarian, saya apa dari sanitarian Bu. Nah, sanitarian. Nah, Kesling Ibu ini posisinya OP-nya apa? Saya Hakli Bu. Hakli. Saya Hakli. Oh, ini nanyanya mau ke Hakli apa ke PTGMI? Hakli. Ya, sesuai pertanyaan tadi kan ke Hakli, Bu. Oke, silakan Pak Hakli. Iya, mungkin Pak Naryadi itu. Satu pertanyaan dulu. Pak Sulis yang jawab. UKOM dulu tadi Pak, pertama UKOM D4. Ya. Kalau dia sudah punya STR D3, kemudian dia melanjutkan D4, lulus, apakah untuk STR-nya perlu dilampiri UKOM lagi? Ya. Silakan Pak Sulis. Itu lulusnya tahun berapa Bu? Kalau memang pada saat
dia lulus terus UKOM-nya belum berlaku untuk Hakli, dia nggak perlu UKOM. Tapi kalau sudah mulai 2018 ke atas dan dia sudah mulai UKOM, itu harus ikut UKOM, Bu. Nah, ikut UKOM kan? Ikut UKOM. Orang Hakli ikut kok, Akademi ada berapa? Saya baru kemarin di wisuda, Pak. Oh, berarti ikut dong, Bu. Ikut, Bu. Tapi kita kan ikutnya yang di alih jenjang. Sama aja kan, kenaikan kenaikan level. Ibu naik level, Bu. Iya. Gitu ya, Bu ya. Bu Hers. Ya, saya coba aja nanti, Pak. Ya, Bu, ikut aja, Bu, supaya kalau coba mudah-mudahan. Ya, Pak. Oke. Kemudian ya untuk saya yang salah ini yang tadi ditayangkan itu apa maksudnya ya? Lembar balik perbaikan itu. Oh, gini, Bu, kalau Ibu mau mengajukan perbaikan, situ ada lembaran yang harus Ibu isi kayak formulir gitu. Misalnya Ibu namanya Hersa, tertulis Hersi gitu. Nah, di situ bilang tertulis Hersi, perbaikannya seharusnya itu nanti Bu tanda tangan nih. Data-data yang salah ditulis gitu. Nanti kirimkan ulang, Bu, itu akan diperbaiki aplikasi ya. Okay. Oh ya, itu maksudnya Pak ya. Terima kasih Pak. Kemudian untuk menentukan nilai dari SKP itu Pak. Itu ada petunjuknya, Bu. Ibu ke Hakli saja, itu ada masing-masing untuk kegiatan ini nilainya sekian, kemudian ini nilainya sekian. Saya tidak hafal, tapi Ibu lihat di pengurus wilayah atau pengurus provinsi, Bu, atau di kabupaten ada itu, Bu, petunjuknya. Mungkin Pak Naryadi bisa bantu, Pak Naryadi. Silakan Pak Naryadi. Ya, terima kasih Pak Sulis. Ibu Hersa dari Badung, Bali. Tadi ya, Pak Sulis sudah menyampaikan tentang apa? Walaupun Ibu sudah waktu pendidikan D3 sudah ikut uji kompetensi dan mempunyai sertifikat sertifikat kompetensi, tapi setelah Ibu ikut pendidikan lanjutan D4 itu tetap diwajibkan untuk mempunyai sertifikat kompetensi. Soalnya itu naik level itu. Naik level dari teknisi sanitarian media menjadi teknisi sanitarian utama. Itu kalau naik kompetensi itu berarti juga diuji kompetensi lagi gitu, Bu. Itu ditujukan kepada apa? Tenaga yang lulusan di atas 2019. Sampai sekarang berarti kalau Ibu baru lulus D4-nya itu baru saja, berarti masih berlaku juga ketentuan itu. Ibu mendengar suara saya, Bu? Kurang keras sedikit, Pak. Atau ada masalah nih? Sudah, Bu? Kurang keras, Pak. Padahal saya sudah teriak. Ya Bu, tadi seperti Pak Sulis sampaikan bahwa untuk lulusan D4 yang untuk tahun 2020 ini terhitung tahun 2019 semua tenaga sanitarian yang lulus program vokasi baik itu D3 maupun D4 diwajibkan ikut uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, Bu. Jadi tidak memandang dia itu fresh graduate ataupun dia itu adalah alih jenjang itu Pak. Ya itu tadi karena itu naik level, naik kompetensinya berarti perlu juga diuji kompetensinya gitu. Prinsipnya itu, Bu. Ya, Pak. Yang kedua mengenai SKP itu seperti Pak Sulis sampaikan tadi bahwa itu ada pedomannya, Bu. Pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk tenaga kesehatan lingkungan yang kita kenal dengan P2KB. Ya, itu sebetulnya ada urean itu, ada 5 ranah pembelajaran mulai dari 5 ranah kegiatan pokok mulai dari pembelajaran, keprofesian, pengabdian masyarakat, terus yang pengembangan iptek dan karya tulis ilmiah. Itu semuanya memang sebaiknya itu cukup berimbang supaya kita tuh mempunyai keragaman kegiatan dan itu ada proporsinya masing-masing, Bu. Untuk yang jenjang teknisi sanitarian media yang lulusan D3 itu yang kegiatan yang wajib SKP-nya dipenuhi yaitu yang untuk keprofesian dan pembelajaran. Kalau Ibu nanti naik ke level yang berikutnya, yaitu teknisi sanitarian utama,
pendidikan D4 itu yang menu yang kegiatan wajibnya menjadi 3, Bu. Selain keprofesian dan pembelajaran ditambah lagi tentang iptek itu tadi, pengembangan iptek gitu. Itu ada semuanya nilai kegiatannya apa, terus nilainya berapa, kalau sebagai ketua tim berapa poinnya, kalau sebagai anggota berapa, itu ada semuanya, Bu, di dalam P2KB TKL itu, Pak. Berarti masih P2KB TKL yang lama itu, Pak, saya punya masih berlaku itu, Pak, ya? Masih. Yang masih. Sekarang yang terbit yang tahun 2020, Bu. Oh, itu saya belum punya, Pak. Ya, itu bisa nanti Ibu ke pengurus, Bu. Ibu katanya di pengurus atau gimana, Bu? Pengurus. Iya. Waktu itu kita sudah yang 2020 saya enggak punya, Pak. Ya. Nanti diunduh, Bu. Diunduh, Pak Nari, suruh unduh. Ya. Betulnya ada di WhatsApp atau di WhatsApp yang untuk pengurus provinsi dan kabupaten kota ya. Ya, Pak. Nanti bisa kita dapatkan, Bu, ya. Oh ya. Oke, Bu, hubungi Pak Naryadi khusus, Bu, nanti, Bu. Iya, Pak, mohon bimbingannya, Pak, ya. Siap, nggih. Ya, Arsa, Bu Arsa, udah jelas? Bu Arsa, masih ada yang ditanyakan? Udah jelas? Sudah, Pak. Sudah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik. Nah, makanya karena tadinya belum terbentuk PK-nya, tapi sekarang setelah terbentuk, apakah dia akan mengurus langsung? Itu belum tahu sekarang seperti apa, karena sampai sekarang seingat saya sih PK itu belum menerbitkan STR tersendiri, belum ada STR-nya tersendiri, belum. Mungkin Pak Sulis bisa menambahkan, Pak Sulis. Ya, baik. Jadi memang nantinya, Pak, di tiap-tiap konsil masing-masing tenaga kesehatan itu akan mengeluarkan STR masing-masing. Nah, tadi yang disampaikan Pak Ida betul, bahwa kedepannya bagaimana, apakah nanti ada konsil tenaga kesehatan lingkungan yang notabene itu isinya adalah sanitarian, lalu nanti ada konsil mikrobiologi yang isinya nanti teman-teman mikro, dan yang terakhir konsil entomologi yang sudah punya organisasi lainnya. Nah, itu. Nah, kalau ngelihat kemarin di pembagiannya di KTK itu kelihatannya mikro belum termasuk yang muncul gitu, Pak, karena tidak diwakili oleh organisasi profesi yang sudah terbentuk gitu. Nah, nanti kita tinggal lihat bahwa kata kuncinya adalah kalau kita serumpun. Saya kira pendapat Bapak betul tadi, bahwa kalau beliau berkenan masuk melalui Hakli, kenapa enggak? Kalau beliau juga mau gabung melalui PK, monggo saja. Toh kita bertiga itu serumpun. Cuma harus ada kepastian, kesepakatan di antara ketiga profesi itu, mana yang Hakli, mana yang PK, mana yang mikrobiologi gitu, Pak. Saya kira itu sementara jawaban saya, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Sulis. Yang nomor 1 apa, Pak, tadi pertanyaan, Pak? Yang pertama kali. Iya, itu tadi, Pak, yang terkait dengan yang SKP. Yang 3 tadi ya. Iya, sudah. Kalau jadi sudah semua ya, Pak? Iya. Sudah saya semua. Sudah semua, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ida, terima kasih. Sedikit, Pak. Ya, silakan, Pak Sunar. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi waktu Pak Gusman menyampaikan pertanyaannya, kebetulan di PC saya itu lowbat, Pak. Saya lupa nyolok. Jadi yang terekam hanya yang pertanyaan terakhir ya, tentang STR yang habis pada tahun 2017. Iya, Pak Sunar. Iya, Pak Gusman menanyakan tentang SKP-nya. Begitu, Pak. Kalau Iya. Kita sampai saat ini masih mempunyai toleransi lah, walaupun habis 1-2 tahun yang lalu perpanjangannya masih kami layani ya. Kalau di SIM kalau habis seminggu kan harus ujian lagi, Pak, ya. Kita nggak dituntut harus uji kompetensi lagi, jadi masih tetap dilayani. Tetapi SKP-nya harus tetap Pak, tetap dikumpulkan, tetap harus sebanyak 50 SKP untuk kurun waktu 5 tahun. Nah, 5 tahun itu kita ambil yang 5 tahun terakhir saja. Kalau sekarang mau perpanjangnya tahun 2020, yang kita hitung tuh ya tahun 2015 sampai 2020 gitu, Pak. Walaupun mati 2017, Pak. Iya, walaupun mati 2017, yang dihitung SKP-nya 5 tahun terakhir. Dan setahu saya kita
nggak bisa nabung Pak. Jadi yang yang dulu itu sudah berhasil mengimpun 60 atau 70 SKP, berarti kalau dipakai 50 masih punya tabungan 20. Kita kelihatannya prinsipnya nggak begitu Pak. Jadi yang nggak bisa ditabung. Jadi yang dihitung hanya yang kurun waktu penilaian tadi, yaitu yang 5 tahun ya. Iya. Ya. Iya, Pak. Soalnya sama saya itu STR banyak sekali, Pak, yang terbit lalu, yang sudah mati 2017, itu sudah mati di tempat, Pak. Ada sama saya itu 100-an lebih barangkali, yang tidak diambil oleh yang bersangkutan. Ya, nah, sekarang saja mereka mulai nanya-nanya, Pak, ya, terkait dengan ya, saat ini kalau beliau itu ingin memperpanjang masih dilayani Pak, kecuali nanti ada keputusan baru dari konsil